Misalnya Sukodari, saya berani bertarung secara intelektual. Saya punya data untuk itu. Yang bisa saya menerangkan 100% KPU curang. Bisa saya. Ada datanya. Pada pekan ketiga Februari tahun 2024 atau sekitar sepekan setelah pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, nama Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari masuk trending topik platform media sosial X. Nama Kodari masuk trending topics karena dua penggalan videonya viral di platform media sosial tersebut. Video pertama menggambarkan ketika pada tanggal 5 Januari tahun 2024 Kodari menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin hanya 27,2% dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud 16,9%. Video kedua memperlihatkan ketika Kodari mengatakan bahwa suara Ganjar Mahfud akan hangus karena yang masuk putaran kedua Pilpres 2024 adalah Anies dan Prabowo. Kedua video itu membuat publik berasumsi bahwa Pilpres 2024 memang telah didesain untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tetapi Kodari membantah tuduhan itu. Menurut dia, kemenangan Prabowo Gibran adalah real pilihan masyarakat dan ia merasa di-framing melakukan kecurangan atau menjadi bagian dari kecurangan itu. Dia mengatakan, kalau misalnya betul-betul kecurangan, ngapain Anies Muhaimin ia kasih angka 27%, sementara rata-ratanya 24% sebagaimana quick count. Kodari mengaku video presentasinya tersebut telah kehilangan konteks karena dipotong-potong dan dilakukan editing oleh oknum dengan tujuan menyebarkan hoaks. Namun, tak semua orang percaya pada klarifikasi Kodari. Apalagi karena sebelumnya Kodari menjadi salah satu pengusung wacana jabatan Presiden 3 periode dan penggagas pasangan Jokowi Prabowo untuk Pilpres 2024, meski keduanya kandas dan Kodari sempat dilaporkan ke polisi. Salah satu tokoh yang mengkritik Kodari adalah pengacara senior yang juga ketua tim pengacara ulama dan aktivis, Egy Sujana. Egy bahkan menantang Kodari untuk adu data soal kecurangan Pilpres 2024. Saudara-saudara, dalam kecurangan pemilu, jangan dilihat saat pemilu saja. Tapi pra TPS atau pra saat pencoblosan harus juga dilihat. Karena hukumnya yang mengatur untuk kecurangan ini terstruktur, sistematis, dan masif. Apa arti terstruktur? Itu ada pimpinannya. Terstruktur yang paling tertinggi di Indonesia namanya Presiden. Nah, kalau Presiden sudah menyatakan cawe-cawe, Presiden menyatakan berpihak, Presiden menyatakan berkampanye, itu sudah kecurangan terstruktur. Karena kan harusnya netral. Nyata. Diikuti lagi bawahan-bawahannya, menteri-menterinya pada ikut. Yang nggak mau ikut dikriminalisasi, dibongkar kasus-kasusnya. Sehingga jual beli perkara. Jadi artinya secara telanjang memberitahukan kepada publik. Iya, bahwa terstruktur itu yang sedang dilakukan oleh Jokowi gitu. Cuma orang analisisnya nggak berani. Karena ada profesor juga, ya dua profesor teman saya, nggak usah kita sebut lah, nggak enak namanya. Itu sangat membelanya luar biasa. Saya bilangnya amplopnya berapa? Ya. Yang asalnya dulu dari Partai Masyumi gitu. Oh iya, dahulunya backgroundnya Pak Sumi itu, aduh. Ada bukan? Ada. Yang satu lagi dari anak buahnya Habibie, bener itu. Ya oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini jual beli itu sangat-sangat menyakitkan untuk tegaknya. Tapi saya ingatkan secara analisis fakta, data, sejarah, ya, dan logika yang kuat bahwa kecurangan telah terjadi secara terstruktur, sistematisnya itu tahap demi tahap langkahnya, ya, kemudian masifnya itu berlaku ke seluruh Indonesia. Karena kalau struktur kekuasaannya sudah menentukan, seperti ketua KPU itu struktur tertinggi di KPU. Ada yang tadi antum tidak sebut, misalnya karena ada di Dirtipo disebut itu. Namanya Partai Gelora, Fahri Hamzah, Anies Mata, Anda itu orang PKS dulu yang dibangun dengan kejujuran dan kebenaran, keadilan. Kok Anda ikut curang sekarang?
kok ikut bergabung sama maling dan koruptor yang luar biasa menjolimi rakyatnya. Bagaimana cara menjelaskan logika Anda itu? Hanya kepengen partai Anda lolos. Disebut itu partai gelora, ya? Nggak lolos juga. Harusnya nggak lolos, tapi karena melacurkan diri kepada kekuasaan jadi lolos. Sangatnya dilaporin lagi Bang. Ini enggak fakta, ini kan fakta. Yang kayak gitu Bang. Wah. Ya biarin aja, ayo kita ribut lah. Kalau untuk kebenaran, ya tuh. Ini kan untuk kebenaran. Saya tidak bicara fitnah, kecuali saya fitnah. Kalau fitnah bahasa Sunda saya suka, kajepit gena. Aduh, sekali. Kita juga mau. Oleh karena itulah saudara-saudara, ya, di dalam kesempatan ini kita berpikir secara objektif di dalam menegakkan hukum. Nah, jadi perannya itu sudah terjadi seperti itu. Apalagi yang telanjang seperti tadi istilah azan. Ya. MK menurut undang-undang pokok kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 17 Ayat 3, 4, 5, 6, 7 menerangkan hakim, panitera yang punya konflik kepentingan atau ada hubungan keluarga tidak dibenarkan menangani kasus. Ayat berikutnya menerangkan apabila hakim tetap menangani dan memutuskan keputusannya itu harus dinyatakan tidak sah. Kemudian ayat 7-nya, kasus tersebut sidangnya diulang dengan hakim yang berbeda. Itu undang-undang. Dilanggar habis oleh Paman Usman. Gitu. Uncle Usman. Uncle Usman. Kalau di Amerika ada Paman Sam. Di kita ada Paman Usman. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini cerita bukan hoax, fakta. Dan karena kelakuan nggak benernya itu melanggar kode etik berat, dipecat. Kan semua fakta dipecat. Tapi anehnya bancinya putusan itu dari MK, Saudara Jimli, tidak memecat dalam arti keseluruhan Usman dari MK itu. Yang keduanya, kok putusannya tetap sah. Toh putusan 90 tetap sah dipakai. Akhirnya tetap mengantarkan ponakannya Gibran yang umurnya belum 40 tahun bisa menjadi cawapres. Yang kedua, dalam konteks hukum, di DKPP, Ketua KPU sudah diperingati peringatan terakhir keras yang kedua kalinya. Ketika pertama melakukan perbuatan mesum, selingkuh dengan wanita emas, diperingati. Semua orang tahu itu kan. Tapi peringatan terakhir yang keras. Kenapa yang sekarang juga peringatan terakhir keras? Jadi kapan terakhirnya? Nah, ini juga dugaan kuasa masih ada di atas intervensi kerasnya. terstrukturnya itu. Masih ada di atas kerasnya lagi, ada istilah lain lagi kan? Enggak. Yang ada air keras. Air keras ya kan? Iya, itu DN semua. Nah, oleh karena itu pertanyaan seriusnya, terstruktur sistematisnya kan sudah kebukti. Kok tetap diterima? Kok tetap dibenarkan? Kok tetap bisa nyapres, cawapres? Terus bisa ada agenda debat-debat lagi segala macam. Ya, udah debat-debatnya banyak keliru lagi kan. Ya. Dalam kesempatan ini, sebelum pemilu saja sudah curang gitu loh bos, brother. Jadi itulah yang perlu kita selidiki. Ini namanya hak angket itu menyelidiki, inquiry, ya kan? Jadi betul-betul inquiry untuk menyelidiki apa yang terjadi sebelum pemilu. Ini dong. Nah, yang ketiga, ini masih peran nih. Yang ketiga, tanggal 13 Februari, satu hari sebelum pencoblosan, sudah sewa gedung di Istora Senayan untuk merayakan kemenangan, untuk mengadakan gladi bersih. Kok sudah tahu pemilunya belum? Otaknya di mana sih kita nih? Pemilunya belum, kok sudah yakin menang itu?
itu nggak mungkin kalau nggak by design gitu loh bos. Dan sudah kita laporkan. Iya, tunggu sebentar. Ini kita buktikan. Jadi kita tidak subjektif, objektif. Teori saya itu objektif. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nah, tanggal 14-nya saat coblosannya kita lihat ada yang sebelum dicoblos sudah dicoblos, bahkan dicoblos pakai bor lagi. Ya kan ada pakai bor. Saking tebal ya, saking tebal. Saking tebalnya. Nafsu jahatnya ini banget gitu ya. Udah kelihatan betul. Juga termasuk kebelet jadi presidennya atau jadi presiden kebelet. Itu ya. Dan dulu masuk kelompok abang ya. Ya, dulu saya membela Prabowo dengan hormat. Sampai hari ini saya tetap hubungan baik. Saya nggak pernah maki-maki Prabowo. Saya tetap hormat beliau, sahabat saya, abang kalau segi umur. Ya. Beliau baik, nggak baik. Baik. Ya. Untuk sebagai sesama anak bangsa, kader dan lain sebagainya, sangat baik. Dan saya bela beliau karena beliau dicurangi 2 kali pemilu, 2014, 2019. Ya, dan saya berani sounding itu. Lalu saya ditangkap gara-gara people power. Di depan rumah Prabowo sendiri. Pada waktu itu tanggal 19 April 2019 di depan rumah Prabowo saya komentar ini pemilu curang, karena itu harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa tapi tetap konstitusional, yaitu dengan people power. Maknanya adalah kedaulatan rakyat harus ditegakkan. 3 hari dari situ ditangkap saya dengan alasan makar. Ini fakta. Ya. Pas puasa ya. Ya itu. Jadi oleh karena itu sekarang saya kenapa kritik Prabowo? Karena Prabowo bergabung kepada pencuri, bergabung kepada yang melakukan kecurangan dan ikut di situ. Jadi dalam teori hukum ada intelektual dader. Ya. Nah, dugaan saya intelektual dadernya adalah Jokowi. Kan jelas itu di hukum. Dadernya? Prabowo dong. Ikut di situ. Dia mengarahkan semua. Ya. Nah, itu nggak bisa enggak. Jadi dengan rasa tetap hormat dengan Prabowo, saya nggak bisa bela. Saya bela yang dicurangi. Karena kita ini kan tadi antum punya iman. Nggak boleh berbeda pendapat dalam yang tidak taat kepada Allah. Kalau kita berada dalam membela yang tidak taat kepada Allah, kitanya ikut haram. Tidak ada gunanya beriman, nothing. Omong kosong, munafik jatuhnya kita. Kita mengingkari janji kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berubah jadi lillahi Jokowi, lillahi Prabowo, nggak boleh dong. Itu musyrik jatuhnya. Musyrik. Karena itu saya tidak bermaksud bicara keras atau apa. Ini hukum yang benar tuh begini gitu loh. Cuma orang banyak keluh bicaranya. Kenapa? Kebanyakan makan haram. Jadi keluh lidahnya. Ya. Banyak disuap. Jadi dadanya kerasa kebakar ya karena omongan abang tadi. Karena udah di dalamnya udah ada cikal bakal api neraka. Gitu. Jadi merah mukanya. Bahkan marah. Nah, makanya Allah kasih menurut Rasulullah as-sidda wal kufar, sampaikan itu yang keras itu kepada orang-orang kafir. Ya. Tapi ruhama ubainah, berkasih sayang sesama yang muslim. Ya. Nah itu sebelum dan saat pencoblosan, ya, semua direkayasa sedemikian rupa, kepala daerah, ASN semuanya, ya. Dan pasca. Nah, pasca ini ente ini nih banyak nih youtuber lembaga survei segala macam, baik sebelum sesudah dia ikut terlibat itu, ya. Nah, kita tahu siapa youtuber dan siapa yang survei itu, seperti mana sahabat saya juga, saya nggak ada permusuhan.
Misalnya Sekodari, saya berani bertarung secara intelektual. Saya punya data untuk itu, yang bisa saya menerangkan 100% KPU curang. Bisa saya, ada datanya. Bahkan sebelum ini kita udah datang ke KPU. 54 juta. Ada 54 juta data fiktif. Ada gitu. Dan kita juga punya C1-nya gitu loh. Yang untuk kemenangan itu ada 01. Ada, mari kita adu data. Ya, kapan? Saya tantang Kodari dan lain-lain yang mendukung sana. Ayo kapan? Ya, supaya kita ini jangan jadi fitnah. Jangan malah saya dikriminalisasi. Sekarang dilaporin di Polda Banten lagi jauh-jauh amat, saya nggak ngerti apa. Pelapor yang tidak Legal standingnya nggak ada, pelapornya apa. Mudah-mudahan nanti. Itu banyak WA pada saya bahwa ini Kezoliman apalagi nih? Bang Edi kok dilaporkan dengan cara yang Cepat nggak masuk akal. nah, ini mungkin sini dijelaskan. Ya, menurut KUHP pasal 112, panggilan itu minimal yang layak itu 3 hari. Ini kemarin dipanggil, sekarang suruh ngadep. Bagaimana? Itu lawyer bagaimana? Ya, bertentangan dengan KUHP, tidak dibenarkan. Nah, inilah peristiwa ini yang mendasar. Nah, oleh karena itu, saudara, perlunya hak angket itu, background inilah yang dimaksud penyelidikan itu ini. Nah, maka logika moralnya, kalau partai-partai, terutama partai yang saya ada di situ, PKS, yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, kalau tidak menggerakkan kepartaiannya untuk mengungkap ini angket di samping PDIP, Anda pengkhianat rakyat itu sendiri. Anda pengkhianat negara ini. Karena kita jadi berantakan begini karena penakutnya kalian. Ini serius. Berikut juga Nasdem, PKB, ya, yang mendukung 01. Kalau untuk Nasdem, PKB saya tidak bisa bicara tentang partai. Kalau PKS bisa, karena saya dewan pakar di situ. Ya, kecuali cuma jadi pakar di Pakaryo, Pakarno ya. Tapi di tempat ini dewan pakar. Ya saya harus kepakaran saya dong soal ilmu hukum. Saya menyatakan ini pantas untuk diselidiki. Jadi setelah itu, dan tidak berhenti di situ harusnya. Hak angket yang saya dengar dari Ibu Mega, setuju hak angket, tapi dengan syarat jangan ada pemakjulan. Nah, ini bingung lagi sih. Karena ujung dari hak angket ini harus ada pemakjulan, nggak bisa enggak. Karena itu ada hak interpelasinya, hak beda pendapatnya juga menyatakan pendapat gitu. Tapi panjang. Setelah ini baru ke MK. Nah, di MK ada Paman Usman. Aduh, bagaimana coba? Dia bisa mentah lagi. Maka yang paling penting apa di sini, jangan sebagai sekedar pendorong, tetapi harus jadi di samping pendorong angket dan penggagas untuk mundurnya Jokowi. Harus begitu, Bos. Karena nggak bisa enggak, itu konsekuensi logis. Konsekuensi logis. Kalau imam sholat itu udah keluar angin, batal. Apalagi ini udah mencret-mencret. Nggak mundur-mundur juga, bagaimana itu? Ya. Itu fakta gitu. Ya. Ada ajarannya, ada dalilnya saya. Bukan maunya saya. Nah, oleh karena itulah, saya masih berharap kalau DPR semuanya bahasa yang terbeli, karena saya dengar melalui medsos ya, per satu anggota DPR bisa disuap 10 miliar. Satu anggota DPR. Bayangkan. Itu ada di medsos, lihatnya sendiri. Jangan saya disalahin lagi. Iya. Itu? Nah, kalau dugaan itu benar, ya pasti melayap lagi. Terus ngapain? Kita apa yang mau didorong? Nggak ada. Ya. Kita beralih mendorong people power gitu loh, Bos. Sebagai advokat. Karena ini juga dibenarkan people power, jangan sekarang sekarang ya. 2014 itu Jokowi itu pakai istilah people power untuk melawan SBY. Ada rekamannya? Ada rekaman, bukunya juga ada. Punya ada. Ya, jadi polisi jangan nggak ngerti ini,
Jangan people power saya ditangkap. Yang ngajarin people power pertama Jokowi, Bang. Ya. Dengan waktu itu PDIP-nya. Nah, oleh karena itu di dalam konteks kedaulatan rakyat itulah yang diatur di dalam pasal 1 ayat 2 UUD 45. Negara kita ini berkedaulatan. Pasal 1 ayat 1-nya apa? Republik. Jadi jangan lupa Indonesia ini republik. Republik itu artinya kembali, publik itu rakyat. Jadi kepada kita semua. Bukan politik dinasti. Bukan mereka-mereka yang sekarang punya kekuasaan lewat partai politik. Enggak, kita. Maka diwujudkan di ayat 2-nya, kedaulatan rakyat. Diwujudkan lagi, dipertegas ayat 3-nya, negara berdasar pada hukum. Gitu. Ini kalau mau mengerti berbangsa bernegara gitu. Dan kita sebagai advokat, officium nobile, kerjaan kita ini mulia. Ya, kita nggak dibayar, kita punya risiko, tapi kita berdedikasi. Kalau kami yang beriman ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah saya kira poin-poin pentingnya. Tinggal bergeraknya bagaimana, jangan lemah, jangan sampai ada yang bisa disuap dan lain sebagainya. Walaupun nanti mungkin saya ditahan atau di apa, tolong bergerak jalan terus, ya. Jangan sampai ada pelemahan, jangan. Ya. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.